Shalom, kembali bersukacita bertemu dengan saudara dalam program The Living Wisdom ya. Jadi kita akan coba mendalami topik-topik di Alkitab kita dengan sederhana, dengan santai, bukan dalam bahasa khotbah, sehingga materi-materi yang dibagikan itu bisa lebih kita cerna lagi dengan baik. Saya membagikannya dalam bentuk presentasi, ada PowerPoint-nya di situ, sehingga diharapkan saudara yang mengikuti ini dapat dengan jelas. Pada episode kali ini saya akan membagikan soal Tuhan atau nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Seringkali kita berdebat dengan saudara kita yang Kristen yang punya pemahaman tentang nama Tuhan yang berbeda dengan kita. Tapi lucunya seringkali perdebatan itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau masing-masing mau merendahkan hati dan mau belajar lebih lagi. Dan saya coba membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami. Tentu ini adalah pemahaman saya dan tafsiran saya. Jika nanti Bapak Ibu menemukan pemahaman perbedaan tafsir yang berbeda dengan saya, ya monggo, silahkan. Dan mungkin juga bisa kasih masukan ke saya dalam ranah konstruksi ya, atau membangun begitu ya. Jadi kita nanti bisa berdiskusi dengan baik, dengan bahasa yang sehat, dengan nada yang baik, sehingga masing-masing kita akan saling lebih lagi menghidupi kebenaran firman Tuhan yang benar itu. Dan sama-sama kita siapkan diri kita akan belajar tentang nama Tuhan di dalam konteks perjanjian lama. Ya, kita akan coba membahasnya pelan-pelan, saudara ya. Nama Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Pertama kali kata Tuhan ya. Jadi nama Tuhan atau Tuhan, huruf besar semua dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu muncul pertama kali di Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Coba kita baca bersama-sama ya. Kejadian 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan, perhatikan huruf yang saya beri warna merah ya, Tuhan-nya besar, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Inilah kata Tuhan pertama kali muncul di Alkitab kita. Kemudian kita membaca lagi, saudara ya, di dalam Kejadian 4 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuhan-nya kembali besar. Inilah kemunculan kata Tuhan pertama kali di Alkitab. Pertama muncul di Kejadian pasal 2. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya, orang baru menyebut nama Tuhan itu di zamannya Enos. Enos ini adalah anaknya Set. Set ini adalah anaknya Adam. Jadi Enos ini adalah cucu dari Adam dan Hawa. Di zamannya Enos hidup, itulah pertama kali orang menyebut atau memanggil nama Tuhan. Tuhan-nya besar. Tapi dalam ayat-ayat ini kita tidak bisa menemukan, saudara, apakah ketika orang-orang di zamannya Enos itu memanggil nama
Tuhan, itu nama Tuhan itu didapati orang-orang di zaman Enos itu hasil dari perkenalan mereka secara komunikasi dengan Tuhan. Seperti kalau saudara ketemu sama saya pertama kali, terus kita bersalaman, saling mengenalkan diri, saya bilang nama saya Seno gitu ya. Sehingga saudara akhirnya ke depan tahu bahwa itu adalah nama diri saya, nama pribadi saya. Sehingga kemudian ke depan kalau bertemu lagi dalam banyak kesempatan, saudara pasti akan manggil Seno kepada saya. Begitu pula saya memanggil nama saudara karena kita sudah berkenalan sebelumnya. Nah, dalam Kejadian 2 dan juga Kejadian 4 ini kita tidak menemukan indikasi percakapan atau perkenalan sehingga akhirnya namanya Tuhan itu dikenali oleh orang-orang di zamannya Enos hidup. Nah, kita tahu juga hampir semua teolog Perjanjian Lama mempercayai bahwa Pentatuk atau 5 kitab pertama di Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, ya, itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, Nabi Musa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai bahwa Pentatuk itu ditulis oleh Musa, maka tentu Bapak Ibu akhirnya mengerti bahwa Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 4 ayat 26 ini juga sangat memiliki pengaruh Musa yang menuliskan ayat-ayat tersebut. Nangkep ya saudara ya? Jadi kalau misalnya kita memahami bahwa yang menulis Pentatuk itu adalah Musa, maka kita bisa mempelajari dari latar belakang Musa ini, dari rekam jejaknya Musa ini. Kapan kira-kira Musa itu mengenal nama Tuhan? Atau kapan kira-kira Musa tahu bahwa nama yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan? Dan kalau Bapak Ibu sudah sampai ke sini, maka Bapak Ibu pasti menemukan penggalan cerita di dalam kisah hidupnya Musa ini. Dan itu ada di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Sebelum ke sana, saya ingin membagikan kepada saudara bahwa kata Tuhan tadi, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang ditulis dengan huruf besar semuanya ini, itu berasal dari kata Ibrani Yahweh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 4 tadi, di bahasa aslinya yakni bahasa Ibrani, maka katanya adalah kata Yahweh, yang kemudian oleh LAI diterjemahkan menjadi kata Tuhan dengan semua TUHAN huruf besar. Begitu juga hampir semua terjemahan Inggris sama ya dengan apa yang dilakukan oleh LAI, yakni menerjemahkan kata Yahweh itu menjadi kata Lord dengan L, O, R, D huruf besar semuanya. Lord huruf besar semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depan membaca terjemahan Inggris, terus menemukan kata Lord yang hurufnya semuanya besar, itu merujuk pada Yahweh. Kalau Bapak Ibu nanti mulai suka baca Alkitab, sudah membaca Alkitab Kejadian sampai Maleaki, terus Bapak Ibu ketemu terjemahan LAI di Perjanjian Lama itu TUHAN-nya huruf besar semua, maka ini jelas merujuk pada Yahweh. Nah saudara ya, nah kapan? Kalau kita ngomong tadi, kapan nama Yahweh itu pertama kali diucapkan atau dipanggil oleh manusia? Ya di zamannya Enos. Tapi apakah benar sedemikian? Apakah kita bisa menafsirkannya begitu harafiah saja? Mengingat saya bilang tadi, nggak ada kisah di Alkitab di mana orang-orang di zamannya Enos hidup itu bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Kemudian Tuhan mengenalkan diri, namanya adalah Yahweh. Nggak ada itu. Kalau Bapak Ibu juga belajar atau membaca kitab Kejadian, ya meskipun mungkin saja ada percakapan antara Tuhan dengan Adam, tapi di Alkitab kita nggak ada itu. Di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan atau Yahweh, mengenalkan dirinya kepada Adam dengan namanya. Tidak ada.
Jadi kembali tadi kita coba belajar dari latar belakang yang menulis kitab Kejadian, yakni Musa. Sekali lagi, apakah definitif Musa yang menulis? Ya, tidak bisa kita bisa katakan definitif. Cuma diimani, dipercayai oleh orang-orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel, juga teolog Perjanjian Lama. Memang Pentatuk itu besar kemungkinan yang menuliskannya adalah Musa. Saya sepanjang belajar Perjanjian Lama tidak ada seorang teolog yang menyimpulkan atau berani mengatakan bahwa bukan Musa yang mengatakan atau yang menuliskan Pentatuk itu, tapi misalnya nabi lain atau orang lain. Saya paling tidak belum pernah mendengar ada pengajaran itu yang cukup kuat gitu ya. Hampir semuanya mengatakan dengan yakin bahwa Pentatuk, 5 kitab pertama Perjanjian Lama itu adalah Musa yang menuliskannya. Nah, Musa pernah bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini latar belakangnya ya. Tergambar dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca buat saudara. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan kemudian mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Tanya Musa kepada Tuhan. Lanjut ya, ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Ini apa namanya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Memang kalau kau baca ayat 14 aneh ya. Coba Bapak Ibu saya baca lagi ya, kalimatnya begini. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Ya. Ini ayat yang memang agak ngejelimet, sepertinya apakah salah tulis, tapi ini memang diterjemahkan oleh LAI begitu harafiahnya. Ya. Dari percakapan Tuhan dengan Musa, kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang menyebutkan namanya. Ketika Musa, ini kan ceritanya ketika semak belukar yang berapi tapi tidak terbakar itu, Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada Musa. Musa disuruh tanggalkan kasutnya karena tempat itu kudus, dan kemudian terjadilah percakapan ini. Musa bertanya kepada Tuhan, "Nanti kalau aku ke Mesir kembali, ketemu dengan umatmu, terus mereka menanyakan, siapakah kamu?" Karena aku pasti bilang kan, Allah nenek moyangmu sudah mengutus aku kepadamu. Kemudian mereka untuk konfirmasi, mereka mungkin bertanya, lalu siapa namanya? Nama Allah nenek moyang kita ini siapa? Aku jawabnya gimana dong? Ya gitu ya. Dan Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Ya. Sebelumnya, sebelum ayat Keluaran pasal 3 ayat 13-14 ini, sepanjang kitab Kejadian, sepanjang Keluaran pasal 1 dan pasal 2, tidak ada indikasi Tuhan mengenalkan dirinya. Ya, ini agak salah typo ya. Mengenalkan dirinya dengan nama diri kepada manusia. Sepengetahuan saya, seingat saya. Semoga sih benar gitu ya. Ketika saya ingat-ingat bikin program ini tadi, kayaknya nggak ada ada momen tertentu Tuhan mengenalkan diri kepada orang atau manusia dan mengenalkan diri dengan menyebut namanya. Ya. Yang saya ingat ya cuma Musa dalam percakapan di Keluaran 3 ayat 13-14 ini. Nah, perhatikan baik-baik. Aku adalah Aku, ini adalah nama yang dikenalkan atau diucapkan atau disebutkan atau dikatakan langsung oleh Tuhan ketika Musa bertanya, "Lalu kalau orang Israel nanti menanyakan namamu, apa jawabku?" Kata Tuhan, "Namaku, Aku adalah Aku." Nah, Aku adalah Aku yang kita bisa baca dalam terjemahan LAI tadi, itu diterjemahkan dari kata Ibrani Ehyeh, Eser, Ehyeh. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Kata Ehyeh ya, secara harafiah itu berarti I will be. Ehyeh itu secara harafiah berarti I will be. I will be ini memang kalau sederhananya berarti aku akan. Ya.
I will be, aku akan, saya akan dalam bahasa Indonesianya, dalam terjemahan Indonesianya. Tapi I will be ini ya berdampak sebenarnya bukan sekedar aku akan, tapi lebih luas lagi. Misalnya ya, entah Bapak Ibu waktu masih dulu jatuh cinta sebelum menikah gitu ya, pernah nggak berkata kepada pasanganmu yang notabene zaman dulu tuh pacarmu ya, I will be for you. Ketika kita mengatakan kepada orang yang kita cintai, I will be for you, saya akan ada untukmu, itu arti harafiahnya. Tapi kan maknanya bukan sekedar aku akan ada untukmu, tapi kurang lebih bisa berarti hari ini aku ada untukmu, dan berikutnya, kemudian hari, selamanya aku akan ada untukmu. Itulah pengertian dari kata ehye atau I will be. Aku ada dan akan selalu ada. Jadi orang yang berkata I will be itu orang yang harus siap bahwa kapanpun dia harus ada untuk orang yang dia janjikan I will be tadi. Nangkap ya saudara ya? Nah, namanya yaitu ehye. I will be. Jadi ketika kita mengerti bahwa arti kata ehye itu I will be, aku ada dan akan selalu ada, maka arti harafiah, arti nama, karena setiap manusia itu punya nama dan biasanya punya arti ya. Nah, arti kata ehye ini adalah keberadaan Tuhan itu berarti kekal. Tidak tergantung siapapun dan tidak tergantung apapun. Sebab ehye berarti aku ada dan akan selalu ada. Tidak peduli ada siapa di situ, tidak peduli ada apa di situ, dia selalu ada. Itulah arti harafiah dari nama yang Tuhan sebutkan kepada Musa ketika Musa menanyakan siapa nama Tuhan itu. Tuhan mengatakan, aku adalah aku, terjemahan LAI. I am is I am dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa aslinya, eyeh, eser, eyeh. Yang secara harafiah sederhananya berkata, aku akan ada, aku ada dan akan selalu ada. I will be. Itulah arti dari nama ehye. Nama yang dilafalkan Tuhan, yang disebutkan Tuhan ketika Musa bertanya, nanti kalau orang Israel nanya namamu siapa? Tuhan berkata, ehye, eser ehye, I will be. Nah, coba dicermati setelah yang saya paparkan tadi. Jika nama Tuhan adalah ehye, yang berarti I will be, yang berarti aku ada dan akan selalu ada, maka akan aneh jika nama atau kata itu diucapkan oleh Musa kepada orang Israel. Jadi misalnya gini ya, kemudian Musa sudah sampai nih di Mesir. Terus Musa berkata, Allah nenek moyangmu yang mengutus aku kepada kalian untuk memimpin kalian keluar dari Mesir. Kemudian mereka bertanya, bohong loh, siapa nama Tuhan? Nama Tuhan tuh siapa? Nama Tuhan kita tuh siapa? Masa Musa kemudian berkata, aku ini diutus kepadamu oleh I will be. Jadi Bapak Ibu jangan memakai kata ehye, sebab kita tidak sedang berbahasa Ibrani di sini. Ya. Kata Ibrani ehye itu berarti harafiahnya I will be. Kata Ibrani ehye itu dalam bahasa Indonesia berarti aku ada dan akan selalu ada. Jadi kalau Musa nanti berkata kepada orang Israel, aku ini diutus oleh Tuhan nenek moyangmu, Allah nenek moyangmu yang bernama I will be, itu kan aneh di kuping, saudara. Hanya Tuhan yang bisa berkata ehye atau I will be. Ketika saya berkata kepada saudara I will be, itu baik, itu enak, memang pas. Sebab saya mengatakan I will be kepada saudara. Kemudian misalnya nih ya, kita andai-andai kita bercakap-cakap, terus saudara bertanya sama saya,
Namamu siapa? Nanti kalau orang manggil mau kenal sama kamu, aku kenalkan namamu kepada mereka siapa? Terus saya bilang, I will be. Terus ketika teman-teman saudara bertanya kepada saudara, ih temanmu itu siapa sih? Yang pakai baju kaos merah itu siapa sih? Oh dia namanya I will be. Kan aneh saudara. Sebab yang dipakai adalah uh, kata yang menunjuk pada diri sendiri, I gitu ya. Jadi jika orang lain yang mengatakan tentu harus menggunakan kata yang lain. Kata ganti yang lain, bukan kata ganti orang pertama ya, yang adalah I itu saudara. Makanya coba dicermati lagi di ayat ke berikutnya. Kita buka saja Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Ayat 14-nya sudah kita baca, kita ulang lagi ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, tadi ya, yang artinya I will be. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku. Tadi, telah mengutus kamu kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, ketika Tuhan memerintahkan agar Musa mengatakan tentang namanya kepada orang Israel, di ayat 15, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Bukan lagi aku adalah aku, tapi Tuhan. Yang dalam bahasa aslinya, kalimat atau kata aslinya di Alkitab Keluaran 3 ayat 15 itu menggunakan kata Ibrani Yahweh. Saudara yang kita tidak belajar bahasa Ibrani emang agak bingung soal ini. Tapi sebenarnya itu kalau kita mengerti jadi lebih mudah. Ya, perhatikan lagi kata di ayat 14. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Aku adalah aku, namaku itu ya. Ini berarti apa? I will be. Pas kalau Tuhan mengenalkan dirinya kepada Musa. Tapi kalau Musa mau mengenalkan nama Tuhan kepada Israel menggunakan kata I, kan kurang tepat. Karena kata I, kata saya itu kan merujuk pada saya. Jadi kalau Musa ingin mengenalkan nama Tuhan kepada Israel, maka bukan I will be nama Tuhan, tapi He will be. Jadi ada kata ganti orang kedua di sini. He will be. Ya. Ya, benar saudara ya? He will be yang berarti dia ada dan dia akan selalu ada. Itu yang dalam bahasa Ibraninya atau kata Ibraninya menjadi kata Yahweh. Berarti I will be, Yahweh, He will be. Kalau Tuhan bicara kepada kita, kepada saya, maka Tuhan akan mengenalkan dirinya menjadi I will be. Tapi ketika saya mau menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, maka saya akan mengatakan Yahweh, He will be. Nah, saudara paham gak nih? Saya berusaha untuk cari kata-kata yang pas gitu. Ya, karena saya juga kesulitan dulu ketika ada senior-senior saya mengajarkan soal hal ini karena mengajarkan dengan agak ngejelimet gitu. Padahal saya tidak terlalu jago juga bahasa Ibrani. Saya berusaha membahasakan dengan bahasa yang sederhana kepada saudara. Nah, inilah nama pribadi atau nama diri dari Allah Israel ketika mengenalkan dirinya kepada Musa. Siapa nama Allah Israel? Kalau dia yang mengenalkan dirinya, Tuhan yang mengenalkan diri, dia akan menyebut nama dirinya adalah Tapi ketika kita dan siapapun manusia mau menyebut nama dia, maka bukan sebab berarti saya. Jadi harus dia. Maka kita memanggilnya dengan Yahweh. Nangkap saudara ya? Tuhan ketika berkata kepada manusia mengenalkan dirinya, dia memakai nama Tapi ketika kita mau memanggil dia atau manusia lain mau memanggil dia atau kita atau manusia lain mengenalkan nama dia kepada orang lain, maka kita memakai nama atau kata Yahweh. Dia
ada dan dia akan selalu ada. He will be. Aduh, semoga mengerti. Nah, akhirnya saudara, inilah nama diri dari Allah Israel itu. Namanya adalah Yahweh. He will be artinya. Muncul 6.500 kali di sepanjang perjanjian lama kurang lebih. Saya hanya mengutip satu literatur saja karena tidak ada kesempatan ngitungin berapa kali kemunculan kata Yahweh di PL itu. Diterjemahkan Alkitab Inggris menjadi kata Lord dengan huruf besar semuanya. Kemudian diterjemahkan oleh Alkitab LAI dengan kata Tuhan dengan huruf besar semuanya. Saudara mungkin bertanya, kok nama diri diterjemahkan sih? Orang namanya kan Yahweh, masa diterjemahkan menjadi Lord, menjadi Tuhan? Masa orang Indonesia yang bernama Bagus, kemudian ketika dia sekolah ke luar negeri di Inggris, namanya dipanggil jadi Good? Ya bagus, tetap bagus. Meskipun artinya good ya bagus, kan nggak boleh nama orang diganti gitu, diterjemahkan gitu. Ya namanya harus tetap namanya. Ya. Jadi kalau saya misalnya nama saya Seno, saudara. Ini dalam bahasa Jawa Seno itu artinya. Nah, Seno itu sebenarnya adalah tokoh wayang Pandawa yang dalam cerita Baratayuda ya, itu namanya adalah Bima. Ya, jadi orang India tahu nama cerita tokoh Pandawa ini namanya Bima. Jadi nggak bisa nanti saya bermain atau ngobrol sama orang India, mentang-mentang mereka berpikir Seno dan Bima itu adalah nama yang sama, kemudian mereka manggil saya Bima. Ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang India, terus orang India itu manggil saya Bima, saya yakin saya tidak akan nengok sama sekali. Tidak akan ngeh. Karena Bima, meskipun dengan Seno itu adalah bicara mengenai tokoh wayang yang sama, tokoh cerita Batarayuda yang sama, anak Pandu yang kedua namanya Bima, nah tapi nama saya Seno. Meskipun Seno dan Bima dalam tokoh pewayangan itu adalah figur yang sama. Masuk akal ya? Jadi orang banyak bertanya, kenapa nama kok diterjemahkan? Maka muncullah kelompok Yahweh dari kalangan Kristen yang ingin mengembalikan nama Yahweh dan tidak lagi mau menggunakan kata Tuhan, apalagi kata Allah. Karena bagi mereka katanya, kata Allah itu adalah nama dewa atau nama Tuhannya orang Arab. Bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi. Dengan alasan-alasan yang kurang lebih, Tuhan dan Allah itu bukan proper name. Proper name atau nama diri dari Tuhannya Israel adalah Yahweh. Maka mereka merubah semua kata Tuhan di Alkitab kita menjadi kata Yahweh. Karena alasannya, nama kok diterjemahkan? Nah, bagaimana menjawab hal ini? Yang harus diperhatikan yang pertama, Israel itu menghormati nama Tuhan. Nama Yahweh itu dihormati dengan luar biasa. Keluaran 20 ayat 7, ini firman Tuhan kepada Israel dan mereka lakukan dengan penafsiran yang sangat ketat soal ini. Jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Yahweh, Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi ada firman Tuhan kepada Musa diteruskan kepada Israel bahwa orang Israel tidak boleh menyebut nama Yahweh itu. Meskipun itu adalah proper name, nama diri dari Allahnya Israel. Tapi orang Israel nggak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Nah dengan alasan inilah, dengan ayat inilah, dengan perintah Tuhan inilah, maka ketika orang Israel membaca perjanjian lama, membaca kitab suci mereka, dan menemukan kata Yahweh, mereka berhenti dan kemudian melafalkannya menjadi kata Ibrani lain, yakni Adonai. Adonai ini secara harafiah juga berarti Lord atau Tuhan. Tapi Lord di sini bukan
Atau Adonai di sini bukan proper name, bukan nama diri, tapi nama sebutan. Nama sebutan dari pencipta langit dan bumi, yakni Tuhan, yakni Lord. Tapi bukan nama diri. Seperti saya sering dipanggil Pak Gembala. Ya. Saya sering dipanggil Pase. Itu sebutan orang ke saya. Silahkan saja. Tapi itu bukan nama diri saya. Sebab Pak Gembala dan Pase itu tidak ada di KTP saya. Nama KTP saya ya nama saya. Paulus Suseno Suharsana. Nangkep saudara ya? Mereka tidak berani, orang Israel tidak berani atau tidak berani menyebut atau melafalkan kata Yahweh itu karena ada perintah Tuhan ini. Nggak boleh disebut dengan sembarangan. Sehingga ketika membaca kitab Perjanjian Lama terus ketemu kata Yahweh di situ, mereka langsung melafalkannya berbeda. Bukan sesuai dengan kata-kata Yahweh itu, tapi langsung merubahnya otomatis ya, dibuat otomatis gitu untuk menjadi disebutkan menjadi Adonai. Atau nanti saya sebutkan ada kata-kata lainnya, tapi langsung biasanya Adonai, ya, yang berarti Tuhan atau Lord dalam terjemahan Inggris. Nah, budaya Ibrani atau Yahudi ini diikuti ketika Alkitab mulai diterjemahkan. Buktinya apa? Buktinya hampir semua terjemahan bahasa Inggris yang paling dihormati, ya, karena terjemahan Inggris kan banyak sekali. Sampai hari-hari ini aja banyak juga orang karena menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris itu, selama ada kelompok gereja atau kelompok Kristen tertentu punya finansial yang kuat, ya mereka sah-sah saja menerjemahkan. Ya, jadi siapa saja bisa menerjemahkan Alkitab itu. Tapi tidak semua Alkitab. Saya bilang semua Alkitab yang dihormati, ya. Karena dianggap ini Alkitab yang bagus secara terjemahan, dihormati karena mereka tahu yang menerjemahkan siapa gitu ya. Ya salah satunya adalah King James Version, NIV, NASB. Itu Alkitab-Alkitab yang paling dihormati lah dari sekian banyak terjemahan Inggris ya. Nah, Alkitab terjemahan Inggris ini tidak ada yang mentransliterasikan kata Yahweh itu. Karena orang Yahudi kan juga gitu. Orang Yahudi ketika ketemu kata Yahweh, mereka langsung merubah mengucapkannya, melafalkannya dengan Adonai, bukan Yahweh. Mereka nggak berani menyebut nama Tuhan itu, nama Yahweh dengan sembarangan. Nah ini kemudian juga sama dengan orang-orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Jadi ketika mereka ketemu dalam Alkitab Perjanjian Lama kata Yahweh di situ, mereka tidak mentransliterasikannya. Jadi mereka malah menerjemahkannya gitu. Ya. Jadi seperti saya tadi ya, saya namanya Seno gitu ya, tidak bisa diterjemahkan teorinya menjadi Bima ke dalam bahasa India. Tapi dalam konteks penerjemahan Alkitab, ketika para penerjemah bahasa Inggris Alkitab ini menemukan kata Yahweh di Alkitab Ibrani, mereka langsung menerjemahkannya menjadi kata Lord dan tidak berani mentransliterasikan atau sekedar memindahkan atau memakai nama itu di Alkitab terjemahan Inggris mereka. Ya, jadi kata Yahweh nggak akan Bapak Ibu temukan di dalam terjemahan Inggris. Biasanya diterjemahkan menjadi kata Lord, huruf besar semua. Demikian juga Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu tidak akan ketemu dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada kata Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Benar ya? Kenapa? Padahal itu kan tuh nama diri dari Tuhan. Karena tadi mengikuti teladan orang Yahudi yang memahami tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Maka diterjemahkanlah oleh LI menjadi kata Tuhan dengan huruf besar semuanya. Jadi penerjemahan ini karena mengikuti budaya dan Yahudi, budaya Ibrani dan budaya Yahudi tadi. Ya, dan ini budaya yang bagi saya tepat ya untuk menafsirkan perintah Tuhan tadi, jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Nah, orang Israel sampai sekarang tuh konsisten. Bahkan ketika mereka itu berarti orang Israel yang sudah diaspora, yang sudah terserak kemana-mana, dan tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Banyak Bapak Ibu, orang
Yahudi yang sudah tinggal lama di Amerika, di Eropa, di Asia, mereka sudah beranak cucu di situ, mereka tentu tidak lagi bisa berbahasa Ibrani, ya. Seperti kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti uh, ceramah agama dari rabai-rabai Yahudi yang asli orang Amerika, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa mereka ketika berkhotbah ya pakai bahasa Inggris. Karena audiensnya, meskipun punya latar belakang DNA orang Yahudi, punya darah Yahudi, tapi mereka lahir besar menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Ibrani itu mereka tidak kuasai. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel dan tidak lagi bisa berbahasa Ibrani ini, itu bahkan ketika mau menuliskan kata God atau Lord, ya, itu mereka tuh sengaja untuk vokalnya tuh dihilangkan dan diganti titik atau strip atau garis bawah, underline gitu. Bapak Ibu perhatikan saja lah. Ya, di YouTube saja lihat coba. Ya, biasanya orang-orang Yahudi itu yang benar-benar masih sangat kolot ya, sangat megang kuat. Mereka meskipun tidak lagi bisa berbahasa Ibrani ya, tapi ketika mereka bikin materi YouTube gitu, thumbnail mereka misalnya ada kata God atau kata Lord, maka biasa huruf vokalnya itu dihilangkan, diganti titik atau garis bawah. Jadi tidak bisa dilafalkan karena tidak ada vokalnya. Nangkep ya? Selain kata Adonai, mereka juga memanggil Tuhan, memanggil Yahweh dengan kata Ibrani lain yakni Hashem. Kata Hashem inilah yang seringkali dipakai oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi saat ini ketika mau memanggil nama Tuhan. Karena kata Hashem itu secara harafiah berarti nama itu. Mereka tidak boleh menyebut Yahweh, kata Yahweh dengan sembarangan, maka mereka akhirnya menggunakan kata Ibrani lain yang berarti Hashem. Shem itu berarti nama. Dan Hashem berarti nama itu. Ada artikel di depan, ya. Nama itu. The name, ya. Yang mereka langsung mengerti kalau ada orang Ibrani mengucapkan Hashem, itu maka bukan nama manusia biasa yang dimaksudkan, tapi nama itu. Nama apa itu? Itu loh nama Allahnya nenek moyang kita. Mereka tidak berani mengucapkan atau melafalkan Yahweh itu. Jadi kalau tidak Adonai sebagai kata ganti ketika mau melafalkan Yahweh, mereka menggunakan kata Hashem, nama itu. Ahli kitab Ibrani kemudian mencari cara agar orang tidak salah ucap ketika membaca nama itu. Karena akhirnya dipahami bahwa orang Israel itu sudah terserak, orang Yahudi sudah terserak. Ini di zaman-zaman dulu ya, saudara ya. Di zaman Masoret mungkin ya, sekitar beberapa abad sebelum Tuhan Yesus. Atau juga, maafkan saya, sesudah Tuhan Yesus dan juga sebelumnya. Ketika didapati bahwa orang Yahudi itu sudah keluar melalang buana, terlebih setelah pasca abad kedua, ketika Yerusalem itu memang sudah dikuasai oleh Romawi dan orang-orang Yahudi diusir, ya, tidak lagi bisa menempati atau tinggal di Yerusalem, maka ahli-ahli kitab itu kelompok Masoret gitu ya, itu coba mencari atau membuat kode. Karena dengan orang Yahudi terserak itu kan akhirnya pengajaran agak sulit untuk dibuat jadi baku atau jadi satu. Takutnya nanti orang Yahudi yang sudah pergi ke Afrika tidak lagi bisa menyebut nama, tidak lagi bisa berbahasa Ibrani, kemudian salah paham. Ya, orang Yahudi yang terserak sampai ke Asia, ke Eropa, yang tidak lagi kemudian bisa berbahasa Ibrani nanti salah paham. Maka ahli-ahli kitab ini coba mencari kode, ya, agar ketika orang Yahudi membaca atau menemukan kata Yahweh itu di Alkitab, ya, mereka langsung sadar bahwa mereka tidak boleh mengucapkan kata itu, ya. Jadi kata Yahweh atau YHWH bahkan dituliskan saja mereka tidak berani.
Jadi ketika mereka mau menulis gitu ya, menulis surat gitu ya. Kalau kita kan nulis surat gitu kan, iya, aku percaya kok Tuhan pasti akan pulihkan kita. Nah, kita kan gampang aja nulis kata seperti itu. Tapi orang Yahudi ketika nulis surat sama keluarganya, sama orang tuanya untuk menguatkan bahwa nanti Yahweh akan menguatkan kita, itu mereka nggak berani nulis kata Yahweh itu di dalam surat mereka. Sebab kata itu begitu kudusnya. Maka caranya mereka gimana? Nah, ahli kitab ini mencari cara dan menemukan kode. Ini yang saya munculkan di angka 1 ini ya. Kata Yahweh. Akhirnya huruf vokalnya mereka coba singkirkan dulu. Jadi ketika huruf vokalnya disingkirkan tinggal YHWH. Ya, tinggal YHWH. Sehingga kalau dengan YHWH kan mereka tidak bisa melafalkan, tidak bisa mengucapkan. Ini kan huruf mati semuanya, konsonan semuanya, nggak ada vokalnya, gitu ya. Karena kalau Yahweh, ya ini nama mereka, nama Tuhan, nama diri Tuhan. Nggak bisa diucapkan dengan sembarangan, gitu ya. Jadi mereka buang huruf vokalnya, tinggal huruf konsonan, huruf mati semuanya. Maka nggak mungkin bisa disebutkan. Nah, gimana supaya bisa nyebutnya? Nah, mereka kan yang selama ini menggunakan kata Adonai untuk nama ganti dari Yahweh ini. Kemudian juga mereka coba mengkolaborasikan, ya. Mereka memadu padankan, ya, sehingga akhirnya muncul kata baru yang berasal dari kata Yahweh dan juga kata Adonai. Ya, sama-sama. Kalau di kata Yahweh ini huruf vokalnya yang yang dihilangkan, tinggal huruf matinya. Sedangkan di kata Adonai kebalikannya, konsonannya yang dibuang, tinggal yang diambil hanya huruf vokalnya. A, O, A. Dari kata Adonai kan huruf vokalnya cuma A, O, A, O, A. Dan kemudian, ya ini ahli kitab, saudara. Ya saya juga nggak tahu gimana mereka mikirnya begini gitu ya. Tapi mereka berpikir agar menemukan nama atau menciptakan nama baru supaya ketika orang Israel itu kepleset, ya tidak menyebut nama proper name, nama dirinya Tuhan, tapi menggunakan nama ini. Apa itu? Ya tinggal digabungkan huruf mati dari Yahweh ini, YHWH, ditambah huruf vokal dari Adonai, AOA, terus mereka masukkan tuh di antaranya. Jadilah kata baru yakni Yehovah. Sehingga Bapak Ibu ada Yehovah Jireh, Yehovah Sama, kurang lebih begitu ya saudara ya. Itu dari mana? Itu ya dari ini orang-orang Masoret, ya, orang-orang ahli kitab ini yang berusaha untuk mencari formula sehingga kalau nanti orang-orang Yahudi ini tidak mengerti lagi bahwa nggak boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan kalau menemukan kata itu ya mereka tidak salah gitu, tidak berdosa, ya, maka muncullah kata baru yakni Yehovah. Ini yang saya pelajari, saudara. Secara makna bukan arti kata, karena kata Yehovah itu nggak ada artinya, saudara. Nggak ada arti katanya, itu kan kata buatan. Kata buatan yang diciptakan oleh ahli-ahli kitab untuk mencari solusi, memformulasikan, sehingga orang Yahudi itu tidak menyebut nama Tuhan mereka yang benar, proper name, yakni Yahweh itu dengan sembarangan. Jadi Yehovah secara makna, bukan harafiah ya, bukan arti kata ya. Yehovah berarti Elohim Adonai atau Tuhan Allah. Ya. Kalau di terjemahan Septuaginta itu menerjemahkannya menjadi Kurio Tuteu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 2 ayat 4 tadi, kalau versi Septuagintanya yang ada kata Yahweh di situ, ya, itu menjadi Kurio Tuteu. Tuhan Allah, Elohim Adonai. Jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu mendengar ada orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel berkata Elohim Adonai, kemudian juga ada orang yang berbahasa Yunani berkata Kurio Tuteu, dan kita orang Indonesia berkata Tuhan Allah, yaitu merujuk pada Yehovah itu, yakni nama yang diciptakan oleh ahli-ahli kitab untuk menjadi ganti dari nama Tuhan yang kudus, yang tidak boleh disebutkan, diucapkan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Jadi meskipun demikian,
ada kata Yehova, kata yang baru ini, meskipun demikian seorang Yahudi sejati, yang benar-benar Yahudi, Yahudi ortodok, itu tetap tidak akan mengucapkan kata Yehova ini. Karena tadi masih mengandung kata yang kudus, konsonan dari YHWH ini. Mereka tetap melafalkannya menjadi Adonai. Itu kalau orang-orang Yahudi yang ortodok, itu nggak pernah menyebutkan Yehova, selalu Adonai. Atau ya Hashem, nama itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti latar belakang ini, Bapak Ibu akan paham ya, aneh makanya jika ada orang Kristen melafalkan Yahweh. Karena orang Ibrani, orang asli, orang Israel itu bahkan menyebut nama Yahweh itu gak berani. Kok kita orang Kristen itu dengan vulgarnya menyebut nama Yahweh. Ini pun saya sebenarnya nggak mau mengucapkan kata Yahweh, cuma harus saya ucapkan karena saya sedang mengajar supaya saudara paham. Tapi dalam penggunaan sehari-hari, dalam doa saya, dalam khotbah saya hampir tidak pernah menggunakan kata Yahweh ini. Kenapa? Karena saya tahu ini kata yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Nah, kenapa orang Kristen itu masih menggunakan kata Yahweh? Kemungkinan alasannya begini. Ini saya coba belajar dari sejarah ya. Orang Kristen atau orang Kristen abad pertama, abad kedua, abad ketiga, atau yang disebut dengan bapak-bapak gereja, yang notabene hampir semua bapak gereja itu bukan berasal dari Yahudi, Bapak Ibu. Karena kekristenan kan sudah berkembang keluar dari Yerusalem, keluar dari tanah Palestina, sehingga yang disebut bapak-bapak gereja, kalau Bapak Ibu sebutkan bapak-bapak gereja, itu hampir semuanya, nyaris semuanya, itu orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tentu karena mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak tahu latar belakang dari budaya atau ajaran Yahudi ini. Sehingga ketika mereka kemudian membaca kata Yehova di Perjanjian Lama, ya, mereka pikir ini nama diri Tuhan. Padahal saya bilang tadi, orang Yahudi sejati meskipun ketemu kata Yahweh di Alkitab mereka, meskipun ketemu kata Yehova di Alkitab mereka nggak berani melafalkannya. Mereka langsung split lidah mereka, split tongue atau merubah lidah mereka dengan mengucapkannya menjadi Adonai. Ya. Jadi mereka pikir itu kata Yehova di PL adalah nama diri Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu ikuti tadi slide sebelumnya, Yehova itu bukan apa-apa, hanya nama ciptaan aja yang dibuat oleh ahli-ahli kitab supaya orang Yahudi ke depannya tidak berdosa dengan menyebut nama Yahweh. Maka namanya dirubah, vokalnya dirubah gitu saudara ya. Nangkep ya. Nah, padahal kata Yehova kan bukan kata asli, tapi kata buatan yang dibuat agar orang Yahudi menemukan kata, ketika menemukan kata ini ingat agar melafalkannya menjadi Adonai. Kita yang hidup saat ini bisa melihat jauh lebih jelas daripada bapak-bapak gereja di awal kekristenan soal itu. Makanya saya tidak sepakat dengan mengatakan bahwa kita harus mengikuti ajaran dari bapak-bapak gereja. Dengan asumsi bahwa pengajaran bapak-bapak gereja itu paling benar. Nggak bisa gitu, saudara. Ya. Meskipun saya harus mengakui hormat dengan para bapak-bapak gereja. Tapi saya tidak akan berkata bahwa semua pengajaran mereka itu benar. Meskipun mereka mungkin lebih dekat dengan zamannya Alkitab karena mereka hidup di 2000 tahun yang lalu. Ya. Tapi biar bagaimanapun, kita hari ini yang hidup udah ribuan tahun setelah zaman ini, zaman ketika Musa nulis ini, tapi kan kita mendapatkan literatur yang banyak sekali. Kita yang hidup di 2000-an ini bisa melihat apa yang terjadi di PL dan di PB lebih jelas, lebih terang. Kenapa? Karena kita memiliki sumber informasi yang banyak, saudara. Satu sisi, kita mengalami kelemahan paling fatal karena kita dengan mereka, dengan orang-orang yang hidup di PL dan di PB itu durasinya jauh, terlalu jauh. Sehingga orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka itu ya bisa lebih dekat lah pemahaman mereka dibandingkan kita. Tapi kelebihan kita bisa melihat dari banyak tafsiran, dari banyak pembelajaran. Ya. Kita bisa menemukan banyak hal seperti misalnya apa yang ditemukan di Gua Qumran. Itu kan tidak dipahami oleh orang-orang misalnya yang hidup di sekitar abad-abad ketiga, abad-abad keempat, ya. Tapi kita sekarang ini menemukan bahwa penemuan Perjanjian Lama di Gua Qumran itu memang kitab-kitab yang ditulis
di zaman kurang lebih ya beberapa abad sebelum Masehi. Jadi perjanjian lama itu meskipun kita tidak menemukan tulisan aslinya, tapi berdasarkan apa yang kita temukan di Qumran di tahun 60-an itu, kita akhirnya percaya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sangat sahih ya, uji karbon dan lain sebagainya, bahwa perjanjian lama itu memang benar karena apa yang ditemukan di Qumran itu diteliti dari uji karbon itu berasal dari beberapa abad sebelum Masehi. Nah, makanya banyak karena saya memahami tadi bapak-bapak gereja zaman itu tuh yang tidak punya pendalaman. Bayangin mereka orang Yahudi, orang Yunani, mereka orang Eropa yang sama sekali tidak mengerti budaya Yahudi, yang mungkin juga tidak beragama Yahudi, ya. Tiba-tiba menjadi Kristen. Kristennya punya di kitab sucinya mengakui juga kitab suci orang Yahudi sebagai bagian dari Alkitab, Perjanjian Lama dalam hal ini. Nah, mereka mulai belajar membaca Perjanjian Lama, tentu dengan bahasa Septuaginta. Ada beberapa yang coba mendalami bahasa Ibrani. Nah, mereka tentu tidak memahaminya dengan komprehensif atau dengan lengkap, kan? Nah, karena mereka menemukan kata Yehova, mereka pikirin nama proper name Tuhan, padahal itu Yehova bukan nama apa-apa, nama ciptaan doang. Nama proper name-nya kan Yahweh, saudara ya. Nah, dan mereka juga tidak belajar, tidak melihat konteks budaya bahwa orang Yahudi asli itu nggak akan berani menyebutkan, melafalkan nama Yahweh itu atau nama Yehova itu. Ya, mereka langsung berubah dengan Adonai. Nah, orang-orang Kristen awal yang berasal dari Eropa, dari Yunani ini kan nggak ngerti ini. Nah, mereka percaya diri saja dan akhirnya melafalkan kata Yehova terus-menerus, dan ini berlangsung sehingga akhirnya ketika Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akhirnya kekristenan berkembang di dunia barat yang berbahasa Inggris, akhirnya kata Yehova ini diadopsi loh saudara, menjadi kata Inggris Jehovah itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kamus Inggris, itu ada kata Jehovah. Yang kalau Bapak Ibu melihat arti kata Jehovah dalam bahasa Inggris, itu artinya nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Padahal kalau Bapak Ibu ikuti slide-slide sebelumnya, kata Yehovah atau Jehovah ini, itu ya nama ciptaan dari ahli-ahli kitab. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan dalam budaya Ibrani, dalam iman orang Israel adalah Yahweh, bukan Jehovah. Nangkep saudara? Nah, akhirnya sampai juga dalam kalangan Kristen di Indonesia, sehingga ada beberapa kelompok Kristen dengan lantang menyerukan meneriakkan nama Yahweh, Yehova, daripada kata Tuhan. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, itu sengit-sengitnya. Allah itu nama Allah, namanya orang, nama dewanya orang Arab, nama Tuhannya orang Arab, itu nama dewa apalah gitu, bulan atau apalah gitu. Itu bukan namanya Allahnya orang Israel. Nama Allahnya orang Israel adalah Yahweh. Benar saudara, secara konsep benar, tapi secara aplikasi kurang tepat. Karena orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri, itu tidak pernah melafalkan kata Yahweh itu. Kok orang-orang Kristen sekarang dengan mudahnya melafalkan nama Yahweh itu. Jadi agak kontradiksi. Hal yang utama, kata Tuhan, huruf besar semua, jelas dalam sejarahnya merupakan kata yang menunjuk pada nama ilahi dari YHWH atau Yahweh ini. Jelas dibedakan dengan kata Tuhan, di mana T-nya doang yang besar, huruf besar, sedangkan yang lainnya huruf kecil. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kata Tuhan, kalau Bapak Ibu menuliskan kata Tuhan, T-U-H-A-N-nya besar, itu mestinya Bapak Ibu sekarang sadar bahwa Bapak Ibu sedang bicarakan tentang nama dari Allahnya Israel. Tapi kalau Bapak Ibu cuma menyebutkan atau menuliskan kata Tuhan, T-nya besar, yaitu tidak menunjuk spesifik kepada Allahnya Israel. Tidak menunjuk secara spesifik kepada Yahweh atau YHWH. Nangkep ya? Karena kata Tuhan itu bisa diucapkan kepada bukan saja yang menciptakan alam semesta, tapi kalau dari bahasa aslinya, seperti kata Adonai dalam bahasa Ibrani, seperti kata Kurio
kurios dalam bahasa Yunani. Itu bisa merujuk pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi juga bisa merujuk pada kata Tuhan atau Tuan yang adalah manusia. Jadi Adonai itu, kata Adonai itu dalam bahasa Ibrani, kata kurios itu dalam bahasa Yunani, itu juga bisa kita berikan kepada orang yang lebih kita hormati. Seperti bangsawan, seperti raja, seperti misalnya kata Lord. Kalau Bapak Ibu suka kerajaan-kerajaan di Eropa sana, ya, atau coba Bapak Ibu lihat di kerajaan Inggris, masih banyak bangsawan yang disebut atau dipanggil dengan Lord, tapi bukan Lord besar, hanya L-nya doang besar. Lord, itu bisa. Ya, nangkep ya? Nah, ini untuk membedakan gimana kita ketika kita mau menuliskan, kita mau sedang membicarakan namanya Allahnya Israel atau sekedar nama Tuhan. Ya, kalau mau spesifik pada Allahnya Israel, maka Bapak Ibu kalau berbahasa Indonesia tuliskannya menjadi Tuhan, huruf besar semuanya. Contoh nih dalam bahasa Ibrani ya. Ini udah waktunya udah mau selesai. Tapi saya lanjutin aja ya. Mazmur 97 ayat 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Yahweh. Di hadapan Tuhan, di hadapan Adon seluruh bumi. Jadi ketika ketemu kata Tuhan, besar semuanya hurufnya, itu pasti merujuk pada Yahweh. Tapi kalau kita menggunakan kata Adonai, atau kata Tuhan, T-nya doang yang huruf besar, yang lainnya kecil, itu harus ditambahi dengan kalimat atau kata lain untuk merujuk pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau hanya kata Adonai saja, kalau hanya kata kurios saja, kalau hanya kata Lord saja, maka itu multitafsir. Bisa diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi juga bisa diterjemahkan menjadi Tuan biasa. Nangkep ya? Coba kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ulangan 10 ayat 17. Ini lebih menarik lagi. Ada banyak penggunaan kata yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh kayaknya tumpang tindih. Ya Tuhan, ya Allah. Tapi dalam penggunaan bahasa aslinya itu menggunakan kata Ibrani yang berbeda-beda. Perhatikan ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan, Tuhan besar. Sebab Yahweh, Allahmulah. Allahmulah ini menggunakan kata Ibrani Elohim. Atau kata tepatnya Elohechem. Elohechem ya saudara ya, itu diterjemahkan menjadi Allahmulah. Ya. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia kan sebab Tuhan, Allahmulah Allah. Allahmulah ini Elohechem, Allah ini Elohe. Jadi dalam bahasa Ibraninya Yahweh, Elohechem, Elohe. Segala Allah, ada Allah lagi. Dari kata Ibrani Ha Elohim. Jadi lucu nih, ya. Kalimatnya Yahweh, Elohechem, Elohe, Ha Elohim. Dan Tuhan. Ya, ada kata Tuhan, tapi bukan Tuhan besar, hanya T besar. Wa Adon, dari kata Adonai tadi, ya. Segala Tuhan. Ya, tapi sekarang Tuhan-nya kecil semuanya. Segala Ha-Adonim, dari kata Adonai juga. Allah, HL yang besar itu, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Itu makanya berkali-kali saya bilang dalam program Living Wisdom ini, kita harus coba, suka nggak suka, menguasai atau tidak menguasai, coba melihat bahasa aslinya supaya kita bisa terang. Dari satu ayat ini saja, ya, ada kata Yahweh, Elohim, Adonai, El, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tumpang tindih. Ya jadi kata Allah, jadi kata Tuhan. Tuhannya Tuhan-nya besar, kata Tuhan-nya kecil. Ya. Nah kita kalau cuma berbahasa Indonesia kan bingung. Ini Tuhan huruf besar, ini Allahmu, ini Allah, ini Tuhan, Tuhan, Allah. Apa bedanya nih? Ternyata kalau kita melihat pakai bahasa aslinya, kelihatan beda. Ya, kelihatan beda. Karena menggunakan kata Ibrani yang berbeda-beda. Nama pribadi Allah Israel adalah Yahweh atau YHWH.
yang diterjemahkan, karena terjemahan Inggris dan Indonesia mengikuti teladan orang Ibrani, nggak berani menulis kata Yahweh dengan sembarangan, mengucapkan nama Yahweh dengan sembarangan, maka mereka menerjemahkannya menjadi kata Tuhan atau Lord dengan huruf besar semuanya. Itu nama pribadi Allah Israel. Ya. Kata Tuhan yang tidak merujuk langsung pada nama diri Allah Israel, biasanya diterjemahkan dari kata Adonai atau kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Jelas dibedakan dengan Tuhan huruf kecil yang tidak menunjuk spesifik kepada Yahweh atau YHWH. Dalam konteks PL, ketika saya menulis dengan kata TUHAN huruf besar semuanya, maka saya sedang membicarakan Allah Israel yang namanya Yahweh atau YHWH yang akan saya lafalkan Adonai Elohim. Jadi dalam konteks PL, kalau saya mau menyebut Adonai Elohim, maka saya akan menuliskannya menjadi kata Indonesia Tuhan dengan huruf besar semuanya. Saya mengikuti teladan Yahudi, tidak akan melafalkan atau menyebutkan nama Adonai Elohim dengan sembarangan. Jadi kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan saya secara pribadi gitu ya, saya akan coba menghindari sungguh-sungguh menyebutkan nama ini. Kenapa? Karena ini nama yang kudus dan jangan kata Tuhan disebutkan, diucapkan dengan sembarangan. Kalau dalam episode ini saya berkali-kali mengucapkannya, itu semata-mata saya sedang berusaha untuk mengajarkan kepada saudara. Tapi habis ini dan di program-program berikutnya, saya akan berusaha untuk ketat tidak menyebutkan nama itu dengan sembarangan. Ketika saya mau mengucapkan nama ini, maka saya akan menggunakan kata Tuhan saja, atau Adonai Elohim atau Elohim Adonai. Elohim Adonai atau Adonai Elohim memiliki arti nama He will be. Jadi nama Allahnya Israel itu He will be. Dia ada dan akan selalu ada. Inilah yang bisa saya bagikan tentang nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Harapannya semoga saudara bisa mencernanya dan kemudian dengan bijaksana setelah menggumulinya bersama dengan Tuhan, mulai menentukan sikap bagaimana kita harus mengucapkan nama itu ketika kita membaca Perjanjian Lama. Apakah kita bisa mengucapkannya seperti orang-orang Kristen yang pro nama itu? Atau kita mengikuti LAI lah paling tidak, dengan hanya menyebutkan atau mengucapkan dengan kata Tuhan. Ketika kita menuliskannya, kita tulis kata Tuhan dengan huruf besar semuanya. Atau kalau saudara sudah memahami budaya Yahudi yang sedikit saya bagikan tadi, mungkin kita bisa memanggilnya dengan nama Adonai atau Hashem itu. Dan saya sih sudah beberapa kali mulai familiar, mulai terbiasa mengucapkan kata Hashem atau nama itu ketika saya mau menunjuk pada nama diri dari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Semoga dipahami, semoga jadi berkat buat semuanya. Ya, akhirnya selesai dan agak plong gitu karena saya agak kesulitan jujur saja untuk menjelaskan ini dalam kurun waktu hanya 1 jam. Karena biasanya kalau saya membagikan ini, saya membagikannya dalam beberapa kali pertemuan gitu saudara ya. Supaya saudara mengerti,
Saya berusaha untuk membagikan dengan sederhana mungkin. 1 jam mungkin beberapa sudah bilang lama banget sih gitu ya. Tapi ini saya berusaha untuk membagikannya dengan fresh ya. Mungkin orang lain bisa cakap gitu ya, menjelaskan hanya dengan beberapa menit, tapi saya jujur kesulitan karena saya harus membagikan yang utuhnya dulu, dasarnya dulu kepada saudara. Semoga hari ini saudara mengerti dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak memahami apa yang barusan saya paparkan kepada saudara. Jadi ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama dan mungkin ditanya siapa nama Tuhan di Perjanjian Lama, siapa nama Allahnya Israel, maka kita akan dengan berani dan lantang berkata, Adonai. Siapa? Hashem. Tanpa kita harus merasa salah. Meskipun kita tahu nama proper dirinya Tuhan, nama dirinya Tuhan adalah itu, nama itu, tapi kita tidak mengucapkannya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang memang menjadi objek penerima dari Taurat, itu terima firman Tuhan yang mengatakan, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan dikerjakan oleh orang Yahudi konsisten sampai hari ini. Nggak sembarangan. Bahkan nyaris tidak berani mengatakan atau mengucapkan nama itu. Atau menuliskan nama itu di dalam tulisan-tulisan mereka. Selalu menggunakan kata Elohim Adonai, atau Adonai saja, atau Hashem. Kalau Bapak Ibu agak susah untuk melafalkannya, sekarang kalau ditanya siapakah nama Allahnya Israel, jawab saja, Tuhan. Kalau kau harus menuliskannya, tulislah kata Tuhan itu dengan huruf besar semuanya. Semoga paham, semoga kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat buat semuanya. Kalau diberkati, silahkan di-share program ini, bantu kami untuk men-share program ini kepada yang lainnya, dan bawa dalam doa program ini. Kalau ada berkat, boleh memberkati pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kami ini, lewat dana saudara. Dan saya akan pastikan setiap dana yang ditabur akan digunakan, disalurkan untuk semakin memperluas pekerjaan Tuhan lewat The Warriors Digital Ministry. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. God bless you all.